Sahabat RTV, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Jakarta memasuki fase genting COVID-19. Bukan tanpa alasan, dalam seminggu terakhir kenaikan kasus positif di ibu kota meningkat hingga 50%. Keterisian ruang isolasi pun melonjak hingga lebih dari 75%. Sementara untuk skala nasional perkembangan kasus positif COVID-19 dalam 3 minggu terakhir meroket 53,4%. Diduga ini merupakan imbas dari tradisi mudik lebaran yang dilakukan masyarakat pada bulan Mei kemarin. Nah, sahabat RTV, untuk membahasnya saat ini saya sudah tersambung melalui Zoom dengan epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wayuno. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Mas Tovan. Ya Pak, ini kita bicara tentang kasus positif di Indonesia, ini kan sedang meningkat lagi Pak. Ada yang bilang katanya karena mudik kemarin. Apa benar Pak? Atau sebenarnya ada penyebab lain Pak? Ya, yang terjadi sebenarnya peningkatan di DKI Jakarta itu ada banyak sebab, kemudian tradisi belanja karena puasa, belanja karena mau lebaran, sholat tarawih bersama di masjid, kemudian sholat id bersama, dan halal bihalal. Itu yang menambah peningkatan jumlah kasus harian COVID di Jakarta. Kemudian ditambah dengan adanya varian baru, baik itu B117 atau disebut varian Alpha di label oleh WHO, kemudian baik itu B1617.2 di label varian Delta oleh WHO. Jadi itu lebih memperparah karena varian itu memang penularannya lebih cepat, kemudian severitasnya pada B1617 itu lebih ganas atau lebih parah. Jadi pelayanan kesehatan menjadi lebih penuh begitu sekarang. Lalu bagaimana Pak cara efektif untuk menahan laju penyebaran COVID-19 varian baru khususnya di kota-kota besar ini Pak? Ya, jadi varian baru itu baik B117 atau B1617.2 itu varian yang berbeda. Kalau B117 itu varian yang mengalami mutasi tunggal begitu atau mutasi satu gen. Kemudian kalau B1617.2 itu mengalami mutasi ganda atau mutasi dua gen. Dan sifat mutasinya itu pada sifat penularannya begitu. Dua-duanya mempunyai sifat penularannya lebih ganas. Tapi pada B1617 itu mempunyai gen yang bermutasi adalah gen adaptasinya. Jadi pada B1617 dia mampu beradaptasi terhadap antibodi yang dihasilkan oleh tubuh secara alamiah maupun antibodi yang dihasilkan oleh vaksinasi. Dan yang satu lagi adalah bahwa severitasnya itu akan menyerang bukan hanya pada golongan tua atau golongan orang yang mempunyai komorbid, tapi akan semua orang mengalami severitas yang berat. Oleh karena itu, kalau ada varian baru B1617, itu menjadi masalah pelayanan kesehatan. Semua membutuhkan pelayanan kesehatan pada B1617.2, Mas. Oke, nah Pak, kalau Bapak melihat Pak ya dengan kondisi Indonesia saat ini, apakah memang kita harus kembali ke PPKM yang lebih ketat lagi Pak dengan kondisi sekarang Pak? Ya. Jadi menurut saya Indonesia perang melawan virus baru ini harus mempunyai strategi yang baru. Harusnya kita tidak melawan dengan strategi lama, lakukan perang yang lebih agresif dari varian lama begitu. Kemudian juga teknologinya juga harus digunakan. Artinya kita punya sequencing yang banyak di kota-kota tertentu, di Surabaya ada, di Jakarta ada, kemudian di Semarang ini jangan sampai India kecil atau India terjadi di Indonesia, begitu Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Miko, epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wayuno yang sudah bergabung bersama kami di Lensa Indonesia siang hari ini.